Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Persiapkan persembahan Bapak Saudara, penyembahan Bapak Saudara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap Engkau bentuk Tuhan. Jadikan kami bencana yang siap kami Engkau bentuk dalam hidup kami. Oh Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Ku tersungguh di kaki-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kami sembah. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, oh, ku serahkan
kami siap Kau bentuk, kami siap jadi bencanamu. Oh, kami datang padamu menyembah, memuji Yesus, Yesus. Oh, kami sembah Yesus. Segala rara bakala rala bayala masyekara rara kila rara bakala rala mayala rama. Oh la mayara bakala rala maya kila rapa kala rala. Oh hanya Yesus. Oh la mayala mayala maya segera rara la kila rala la bakala rala. Oh, hanya Yesus. Kila rada la 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 baya la la masyekara da 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 da. Kila la 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 maya la 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 masyekara da 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 da. La 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 masyekara da 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 da. La maya la mashikira da da la maya la mashikara da 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 la maya la mashikara kila la mashikara da 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 la mashikara da 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 da. Kami naikkan pujian syukur kami, sembah ke sujud kami hanya kepada junjungan kami Yesus, Yesus Tuhan. Oh la maya la mashikara, segarkan jiwa kami, segarkan roh kami. Oh la maya la masyikara la maya la masyikara la maya masyikara la maya la masyikara gila la maya la masyikara. Kami mau pulang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau pulang ke hadirat-Mu, menikmati keintiman bersama-Mu Tuhan. Gila la maya la masyikara da 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 da. Oh Jesus, la 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 masyikara kila la la maya la masyikara la la la. Oh la 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 masyikara da 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 la la segala la 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 masyikara. Yes. Oh la la maya la la masyikara la 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 la. Sembah dan sujud kami hanya kepadamu Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya kepadamu Yesus. Segala aktivitas kami, segala keberadaan kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau pusat kehidupan kami, hanya Engkau Yesus pusat penyembahan kami. Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan, dan tiada Tuhan selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami naikkan pujian syukur hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus semua yang memuji Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Bapak Saudara adalah umat pemenang, amin. Katakan sebelah kanan kiri, engkau umat pemenang di dalam Tuhan Yesus. Mari katakan lebih lagi, engkau adalah umat pemenang, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa namanya. Bila Allah di pihak kita, siapa
Katakan lebih lagi, yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, kami oleh kuasa namanya. Oh, kita Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Himpitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan lebih lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Tak bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak saudara adalah umat yang pemenang, amin. Engkau dan saya adalah lebih dari pemenang, katakan amin. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Siapkan Bapak Saudara, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami, panggilan hidup kami kepadamu Tuhan. Berikan kesegaran kepadamu Tuhan pada setiap kami. Haleluya. Ajar kami mengikut-Mu Yesus dengan sepenuh hati kami. Oh Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku menyembahku, ku
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Menghidup Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah Tuhan bekerja di dalam hati dan hidup kami. Biarlah kami terus dibawa kepada sebuah hasrat ilahi, di mana ketika kami diperkenalkan kepada kebenaran dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, disitulah sebuah kerinduan terbesar yang Allah sedang rangkai di dalam hidup kami. Makin hari kami makin bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Makin hari kami makin bertumbuh di dalam karakter-karakter Yesus. Dan itu yang Yesus sedang kerjakan hari-hari ini Tuhan. Menjadi semakin sadar kekristenan kami. Tidak hanya sekedar hal-hal yang materi, tetapi hal-hal yang rohani, itulah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja, memberkati ibadah kami dari pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadirat Tuhan, Engkau akan berkati, dan biarlah ini menjadi pintu mujizat untuk kami mengalami Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan firman ketika itu diberitakan, berikan kepada kami hati yang rela, hidup yang rendah hati, supaya kami dibentuk oleh firman-Mu. Semakin kami memiliki kelembutan hati dibentuk oleh Tuhan, semakin dekat mujizat dan pemulihan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sudah kami persiapkan Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Dan setiap jemaat yang datang pagi hari ini Tuhan lawati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang diberkati oleh Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memungkinkan untuk saya kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gideon Hadi yang telah mempercayakan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam waktu yang sudah diatur sedemikian rupa, kita akan manfaatkan waktu kita ini secara baik, ya.
Berapa lama biasanya pemberitaan firman Tuhan? 30 sampai 45. 30 menit, lebih cepat, lebih baik. Tuhan memberkati kita, saya akan belajar memanfaatkan waktu ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang rebut kembali panggilanmu, dan subtemanya adalah kita menghidupi panggilan kita. Kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya, bagi kita semua, mulai dari jemaat atau hamba Tuhan, terdampak dengan COVID-19 dan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu akan terus mengawal kita, menyertai kita. Tuhan itu akan terus memberkati kita dengan limpahnya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri karena banyak wajah yang baru. Ya, saya Pendeta Lukas Nopranadi, kebetulan kakak ipar dari Bapak Gembala. Dan pelayanan saya di Secang, istri masih satu dan tetap akan satu sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Anak saya 2, itulah perkenalan singkat saya. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama kita akan baca di sana. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita kerjakan hari-hari terakhir ini ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam satu perikop ini, kita akan baca sampai ayat yang ke-15 baru mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang hidup berpadanan dengan panggilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen itu adalah panggilan Tuhan. Entah Bapak Ibu ketemu Tuhan melalui pernikahan, entah Bapak Ibu ketemu Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu lewat sakit penyakit, atau lewat pemulihan yang Tuhan izinkan terjadi, atau Bapak Ibu diperkenalkan oleh rekan-rekan, semuanya itu hanya menjadi medianya Tuhan, alatnya Tuhan untuk Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Dan salah satu hal yang paling kita patut syukuri sepanjang hidup kita, jika kita diizinkan Tuhan, dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, dan bertumbuh terus di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Ini hal yang sangat memberkati kita, karena apa? Ketika kita itu bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, disitulah kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana kita terus bertumbuh dalam gairah ilahi, dalam gairah yang suci, kita terus bertumbuh di dalam karakter Tuhan. Ini akan beda. Jika kita menemukan kebenaran ini akan membuat hidup kita berbeda dengan yang lain. Apa betul Pak Lukas? Ya. Ya. Saya akan memberikan ilustrasi sebentar sebelum kita lebih lanjut di dalam PowerPoint. Kenapa ini membuat kita berbeda? Jika kekristenan kita dulu hanya berpikir soal kebutuhan materi, doa yang dijawab, mujizat-mujizat yang berhubungan dengan hal yang lahiriah, kalau itu menjadi tujuan kita akan menjadi orang yang mudah kecewa. Mudah kecewanya di mana? Mudah kecewanya ketika fakta hidup ini berbeda. Kok nyatanya ikut Tuhan, kok saya tidak kaya?
Kenapa ikut Tuhan saya kok tidak seperti yang lain? Apalagi pandemi. Berapa banyak yang pekerjaan turun omset? Berapa banyak Bapak Ibu mengalami PHK? Berapa banyak Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan? Jika kekristenan kita tidak dirubah dalam cara pandang berpikir kita, kekristenan itu hanya tujuannya ke materi, kita kecewa hari-hari ini. Kecewa. Karena kenyataannya ketika COVID terjadi, kita pun ikut mengalami dampaknya. Tetapi ketika kekristenan itu dihubungkan dengan hasrat yang kudus, kita kenapa jadi orang Kristen? Kenapa jadi orang Kristen? Karena Allah ingin menyelamatkan kita. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Tuhan berikan kita firman. Tuhan tuntun kita setiap hari. Tuhan pimpin kita setiap hari. Dari dulu kita yang dulunya kotor. Kita yang dulunya enggak benar dan enggak ngendah. Hari ini kita diketemu dengan firman Tuhan. Lalu kita bertumbuh mengalami Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu akan menjadi berkat tersendiri. Meskipun kita sedang mengalami situasi yang tidak enak, tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Karena apa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan sudah levelnya beda. Penderitaan, kondisi ekonomi yang sulit tidak menjadi alasan untuk kita mundur. Tapi itu justru akan membuat kita maju dan bergairah. Mengiring Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, kita akan lanjut. Ini yang tengah ya. Oke. Di dalam Efesus pasal yang pertama, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Perhatikan. Kekuatan Paulus itu di dalam panggilannya. Meskipun faktanya dia dipenjara, tapi dia tidak pernah kehilangan gairah pelayanan dengan Tuhan. Meskipun dia dipenjara. Kita flashback sebentar, Paulus ketika meninggalkan Tuhan, apa yang ditinggalkan oleh Paulus? Yang ditinggalkan oleh Paulus satu adalah jabatan kandidat imam besar. Yang kedua, dia seorang pengajar di Tiranus. Yang ketiga, pengaruh yang dia miliki di kalangan orang Farisi, semua dia tinggalkan. Hanya meresponi panggilan. Dan kenyataannya penjara yang dia terima, tapi ini tidak membuat Paulus kehilangan gairah. Karena apa? Dia percaya, dia memiliki sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang berkisar materi. Dia memiliki sesuatu yang lebih. Dan ketika dia memiliki gairah karena kekuatan panggilan, dia bisa menasehatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus, supaya jemaat Tuhan di Efesus tetap memiliki kualitas kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu. Apa yang ingin Paulus sampaikan? Bahasanya sekarang ini Paulus ingin sampaikan, jemaat Efesus tetap setia ya. Jemaat Efesus tetap sungguh-sungguh ya. Jemaat Efesus tetap maksimal ya. Meskipun engkau sedang menderita tetap maksimal ya. Contohlah aku ini, meskipun aku dalam penjara, aku tidak pernah turun motivasiku dan gairahku. Justru penjara membuat aku setia sama Tuhan. Buktinya apa yang Bapak Ibu pegang di dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang itu bukti karya Paulus di dalam penjara. Dia tidak mau kehilangan hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya. Levelnya Paulus adalah level yang bisa memberi dampak terhadap orang lain. Bagaimana kita akan bisa memberi dampak kalau kita tidak pernah mengalami proses hidup belajar bersama dengan Tuhan? Nah, bicara soal panggilan, ini bicara soal sikap hati. Menghidupi panggilan itu adalah sikap hati, respon.
Bagaimana kita bisa berpadanan dengan panggilan? Ayat yang kedua dalam Efesus tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini bicara soal respon. Ini bicara soal sikap hati. Menghidupi panggilan ini bicara soal respon hati kita. Bagaimana kita itu mau belajar, mau dibentuk, mau belajar rendah hati seperti Yesus, itu bukan perkara yang mudah, karena kita itu dilahirkan dengan natur manusia yang sulit dikandani dan sulit dikoreksi. Seringkali kalimat dalam media sosial, ini kalimat yang seringkali Bapak Ibu dengar, angel temen tuturane angel temen. Pernah mendengar kalimat ini? Angel temen tuturanmu, tuturane angel, kita cenderung ndablek. Kita cenderung sulit diajar, itu natur kita. Ketika kita terlahir, ada di bawah kekuatan dosa. Dan pada waktu kita punya sikap hati yang salah, hasilnya akan salah. Disinilah pentingnya respon hati. Disinilah pentingnya sikap hati. Kita terlahir, Roma pasal 3 ayat yang ke-23, semua manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya telah kehilangan kemuliaan Allah? Manusia telah kehilangan kemampuan yang terbaiknya untuk bisa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena kecenderungan hatinya selalu jahat. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan ini di dalam hidup kita. Nanti sore kita akan bahas secara khusus soal bagaimana hal ini ya, tentang sikap hati. Baik, kita akan lanjut. Nah, dari sikap hati ini kita akan kenal yang namanya ego. Dari kalimat ego ini akan memiliki makna yang berbeda. Satu, ego bisa berkata exalting God only. Artinya dari ego kita bisa meninggikan Tuhan. Dia apa ke? Dikondisikan apa, dikondisikan bagaimanapun, kita akan tetap berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan terjadi. Ego kita akan bisa membawa kita menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Exalting God only. Tetapi dari kata ego yang sama, kita bisa mengesampingkan Tuhan. Kita bisa edging God out. Kapan kita bisa mengesampingkan Tuhan? Waktu ditegur kita marah lalu tidak melayani. Waktu dikandani lalu kita nesu tidak beribadah. Dan kita mulai mengurangi intensitas kita dengan Tuhan. Sama-sama ego. Sama-sama ego. Orang bisa dekat dengan Tuhan dan jauh dari Tuhan itu karena egonya. Karena sikap hatinya. Sikap hatinya. Jika ego kita itu dikelola dengan benar dan kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, di situasi kondisi apapun, doa yang sama, biarlah kita tetap didapati Tuhan setia. Amin. Di situasi yang bagaimanapun kita tetap setia. Makanya Paulus katakan soal sikap hati, hendaklah engkau selalu rendah hati, hendaklah engkau selalu sabar, hendaklah engkau selalu lembut. Karena apa? Di titik ego inilah yang akan menentukan bagaimana respon dan sikap kita dalam menyikapi sesuatu. Saya tidak tahu di Semarang ini apakah COVID itu berdampak secara dalam psikologis jemaat atau hamba Tuhan, saya tidak ngerti. Tapi ketika saya ketemu dengan beberapa rekan, beberapa teman, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat, COVID ini telah memberikan dampak yang luas dan dalam buat
kepribadian jemaat. Saya sedang menyadari begini. Memang ini situasi yang tidak gampang untuk kita jalani. Kalau kita tidak jaga hati, kita akan menjadi orang yang mudah tersinggung dan sensitif hari-hari ini. Kalau tidak jaga hati. Situasi yang berat ini kadang membuat kita diperhadapkan dengan situasi ego kita. Saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang punya kualitas hati yang memuliakan Tuhan. Tidak ada yang mudah mutungan. Amin. Tidak ada yang mudah tersinggungan. Amin. Kita menjadi pribadi yang tetap setia melayani Tuhan. Ini bicara apa? Sikap hati. Saya kutip kata-kata Avery Wills berkata begini. Jika Tuhan benar-benar memanggilmu untuk menjadi seperti Yesus, ini dalam berat dan sangat sulit sekali. Jika Tuhan benar-benar memanggilmu untuk menjadi seperti Yesus, Dia akan membawamu ke satu kehidupan di mana engkau harus rendah hati dan memikul salib. Jika kita mengikuti jejak Yesus, jika kita menjadi Kristen yang benar, maka Tuhan akan bawa kita pada satu kali waktu. Kita dididik untuk rendah hati, untuk memiliki kerendahan hati, dan mau merendahkan diri sampai orang lain tidak bisa merendahkan diri kita lagi. Avery Willis berkata begitu. Tuhan akan betul-betul proses hidup kita supaya kita punya kualitas hati yang sesuai dengan harapan Tuhan. Sabtu yang lalu, ini saya mau saksi. Sabtu yang lalu, saya diizinkan Tuhan mengalami sesuatu buat saya itu bukan hal yang menyakitkan, tapi itu kadang mengherankan buat saya, mengherankan sekali. Saya tidak sakit jujur di hadapan Tuhan, tidak sakit hati, tapi saya hanya heran. Agak lama ada seorang anak Tuhan dari Temanggung tanya, Pak nomor sepatu Bapak berapa? 42. Oh ya Pak, nanti saya akan kasih berkat sepatu, tak tunggu-tunggu. 1 bulan orang jedul, 2 bulan tidak metongol. Tak tunggu-tunggu, ini kok orang teko-teko. Berharap manusia itu kecewa ya. Lalu karena sudah 2 bulan, 3 bulan, tidak jedol-jedol, tidak tak arep-arep. Betul tidak tak arep-arep. Sudah tahun yang lalu. Tahu-tahu hari Sabtu kemarin, beliau suami istri itu bawa mobil ke Pastori, Secang. Ketuk pintu. Pak, ini sepatu yang saya janjikan. Oh ya, terima kasih dibungkus plastik. Enggak tak buka, maksud dikasih langsung dibuka di depan yang ngasih kan enggak sopan sekali toh. Saya langsung ke Magelang, saya buru-buru ya Pak. Oh ya, terima kasih. Saya doakan supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak. Berdua ini berangkat ke Magelang, saya bawa sepatu, tak buka. Saya tuh dengar-dengar, yang dikasih saya apa? Sepatu jeplok. Sepatu tua. Dan sudah jamuren. Saya tuh mikir, apa Pak Lukas kekiri banget ya? Terus dihina seperti ini, tapi saya tidak sakit hati. Saya bilang sama istri, Mah, iki maksudnya apa ya? Iki nek ngekei aku sepatu sing rego sak yuto aja kuat. Tapi kok sepatu koyo ngene kok dikake kita. Istri saya bilang, mungkin suruh minta tolong dikasih ke pemulung. Mas enggak usah sakit hati, besok akan dikasih sepatu baru sama Tuhan. Lalu sepatu itu tak lap Bapak Ibu, masih tak simpen hari ini. Mungkin tak jadikan museum ya. Menjadi kenangan terindah sepanjang hidup saya. Itu tak lap betul, tak lap. Kan saya dikasih 2 sepatu. Mereknya bagus, satu Gucci, tapi sudah zaman bahola itu. Lalu sepatu putih kayak Elvis Presley itu loh. Wah tak sikat, yang putih itu tak sikat. Saya cita-cita tak belikan semir putih nanti. Mau tak rawat, seandainya ada orang yang mau minta tak kasih ke. Yang hitam itu sudah tak semir, yang putih sudah tak cuci. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih.
buat berkat hari ini, meskipun sepatu jeplok. Saya bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik dan luar biasa, berkati Bapak dan Ibu ini dengan berkat yang terbaik. Saya belajar untuk seperti itu. Secara manusia, kalau kita dikasih sepatu yang sudah tidak baik, atau misalnya ini dikasih makanan tapi sudah hampir basi, kira-kira perasaan kita seperti apa? Bahasa Temanggungan, cemetan iku ya. Apa kurang gawean? Kita memaki, kita mengumpat, bukan? Nah, hari Jumat saya melayani hamba Tuhan yang meninggal. Hari Jumat. Lalu hari Sabtu, 1 minggu setelah itu, saya ditelepon sama anak pendeta, Pak, saya sudah belikan Bapak sepatu. Loh kok kamu belikan sepatu saya? Saya digerakkan Tuhan untuk belikan Bapak sepatu baru. Hari ini belum tak ambil. Saya bilang sama istri, kayak diganti karo Tuhan, bener omonganmu mah. Saya dikasih sepatu baru. Suruh mengambil. Tuhan tidak butuh waktu lama. Saya percaya respon hati, sikap itu menentukan berkat yang akan kita terima. Benar? Respon hati, sikap itu menentukan berkat yang akan kita terima. Mau segera dipulihkan oleh Tuhan? Milikilah respon hati yang benar. Karena apa? Semakin kita mau dibentuk oleh Tuhan, semakin dekat pemulihan itu akan terjadi. Semakin kita memberontak dan melawan Tuhan, semakin lama proses itu Tuhan akan kerjakan. Respon hati menentukan lama tidaknya proses itu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan sedang bicara soal respon hati. Dan ketika kita ikut Yesus, Bapak Ibu, siapapun, satu kali waktu, catat, ini quote saya yang saya ambil dari F.R. Wells. Jika kita ikut Yesus, Tuhan akan bawa kita untuk mengalami yang namanya proses bagaimana kerendahan hatimu dan hatiku betul-betul diuji oleh Tuhan. Tapi perlu Bapak Ibu ingat juga, saat kita punya respon yang benar, sikap yang benar, percayalah Tuhan tidak pernah permalukan hidup kita. Justru Tuhan akan permuliakan hidup kita. Amin. Lanjut. Cara meletakkan ego itu bagaimana? Ada 2 hal. Mari kita buka Lukas pasal 9, ayat yang Lukas pasal yang keberapa ini? Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-9, bagaimana kita meletakkan ego kita. Yesus memberikan beberapa perumpamaan dan ini adalah langkah praktis untuk kita menjadi pengikut Yesus dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Lukas pasal 9 ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Beberapa ayat ini saya hanya simpulkan 2 hal. Bagaimana kita meletakkan ego kita di ayat yang ke-59 sampai 60. Mau enggak Bapak Ibu bersedia mengubah jadwal rutinitas hidupmu, kapan saja ketika engkau sudah atur, jika itu menghalangi Anda mengikut Yesus menjadi pemimpin Anda. Mau enggak kita mengubah jadwal? Sederhananya itu begini. Berani enggak? Saya percaya
gereja di tempat ini sudah mau melakukan, berani enggak menutup toko, menutup warung, jam-jam ibadah? Berani enggak? Padahal Tuhan hanya minta tolong ibadah. Kita seringkali berargumen, Tuhan ini kayak rame-rame ini loh. Coba berani enggak saat rame-ramenya ketika Tuhan berkata, beribadahlah, beribadahlah, beribadahlah. Berani enggak? Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, berani enggak? Berani enggak dalam keuangan yang terbatas, kita sudah alokasikan A, B, C, D, tiba-tiba hati nurani kita digerakkan oleh Tuhan, persembahkan semua untuk Tuhan. Berani enggak? Berani enggak? Ini dibutuhkan latihan. Makanya firman Tuhan mengatakan, siapa yang setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara yang besar. Siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar dalam perkara yang besar. Mari kita belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Mari belajar. Yesus sedang mendidik dan mengajarkan satu value kebenaran firman Allah. Untuk menjadi pengikut Yesus, dibutuhkan langkah keberanian. Keberanian melakukan firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-62, kita diajar untuk memprioritaskan Yesus. Alasannya apa? Karena Yesus sudah memberi yang terbaik buat kita. Yesus sudah berikan pengampunan, Yesus sudah berikan kesembuhan, Yesus sudah berikan berkat-berkat yang terindah. Kita diajak untuk memprioritaskan Yesus. Melebihi kepentingan kita. Ini memang belajar dari hal-hal yang kecil. Bisa tidak kita melakukan hal itu tergantung bagaimana kita memaknai menjadi Kristen itu apa. Kalau kita maknai kekristenan itu hanya menerima, maka terlalu sulit untuk kita belajar mempersembahkan. Tapi kalau kita maknai kekristenan itu adalah mengikuti Yesus, di saat mengikuti Yesus itu memang harus ada harga yang kita bayar. Harga yang kita bayar. Ada cultivate-nya. Ya, kita harus belajar mengembangkan diri dan sebagainya. Jika kita memaknai mengikuti Yesus itu adalah berjalan, bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus, kita tidak pernah mengeluh ketika Tuhan berkata, ayo maju, ayo tabur, ayo pikul salib. Kita tidak akan pernah berkata, oh nanti dulu Tuhan, nanti dulu. Ketaatan kita itu akan menentukan hasil hari esok kita. Ketaatan kita. Dan surga itu diberikan kepada orang-orang yang setia mengikut Yesus sepanjang hidupnya. Saya akan mengakhiri khotbah kita pagi hari ini. Mari kita akan persembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itu cara kita menghidupi panggilan kita. Dan saya akan tutup khotbah saya pagi hari ini. Jangan pernah takut miskin dan kekurangan. Jika Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan pernah takut miskin dan kekurangan. Tuhan akan pelihara kita dengan cara yang ajaib. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan ya. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagia. Tolong singer bisa membantu saya. Setelah itu kita akan langsung berdoa ya. Berdoa untuk persembahan, berdoa untuk berkat Tuhan ya. Bapak Ibu memberi persiapkan berkat yang terbaik. Apa yang menjadi bagian kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Nyanyikan pujian ini, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat lihat rencana-Mu. Percayalah
Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan ada menyertai kita di dalam setiap langkah. Dari awal kita ulangi lagu ini. Oh, Kau Bapa, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Kita akan tetap mengasihi Tuhan, memuliakan-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Kau ada di dalam setiap langkah. Amin. Kembangkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang. Oh, haleluya. Kita akan mengasihi Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas usahaku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam akhir ibadah pagi ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan akan terus memampukan kami untuk kami melayani Tuhan. Izinkan kami dipulihkan, izinkan kami diberkati, izinkan kami disembuhkan, izinkan kami Tuhan alami hal-hal yang supranatural dan ajaib, supaya selama hidup kami di waktu yang sisa ini, kami bisa memberi dampak yang baik buat pekerjaan Tuhan, dan kami boleh berkontribusi yang baik untuk pelebaran kerajaan-Mu. Apakah ada Bapak Ibu yang rindu mengalami pemulihan dan lawatan Allah? Di mana engkau berdiri bisa angkat tanganmu. Tuhan pegang tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada di antara mereka yang sedang terpuruk ekonominya, Tuhan pulihkan. Ada di antara mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan beri jalan keluar. Dan firman-Mu itu ya dan amin. Ketika kami memiliki respon hati yang benar dan taat kepada panggilan dan menghidupi panggilan, itu yang akan memelihara kami di masa-masa yang sulit ini. Berkati jemaat-Mu pagi hari ini. Berkati para pelayan Tuhan yang telah melayani ibadah pagi hari ini. Berkati persembahan-persembahan yang dipersembahkan jemaat-Mu lewat persembahan pertama, kedua, dan persepuluhan. Berkati mereka. Keuangan mereka akan diberkati oleh Allah, sehingga tidak ada mereka yang meminta-minta. Mereka akan dicukupkan dengan berkat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan mereka akan alami pemeliharaan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berkati suami istri Bapak Pendeta Gideon Hadi yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Berkati tanah ini, berkati ibadah-ibadah di masa pandemi ini dengan berkat yang terbaik. Tuhan terima kasih. Mari kita menerima doa berkat. Tuhan mengasihi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa berkat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita katakan amin. Tuhan memberkati.